Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga selama 5 hari masih menunggu penerimaan dokumen calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Namun hingga hari ketiga, KPU Purbalingga masih belum menerima dokumen dari perseorangan. Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 terus berjalan. Pada tahapan saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga selama 5 hari masih menunggu penerimaan dokumen calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Namun, hingga hari ketiga KPU Purbalingga masih belum menerima dokumen dari perseorangan. Jadi, penyerahan syarat dukungan itu sudah dimulai tanggal 19. Ini sudah hari ketiga dan info yang kami dapat sebenarnya ada satu bakal calon perseorangan yang telah mengumpulkan syarat dukungan. Nah, minggu lalu itu sudah 47.000 dan sudah juga diinput ke aplikasi Silon. Silon itu sistem informasi pencalonan karena memang persyaratannya harus begitu. Nah, namun sampai saat ini masih belum ada kepastian apakah kemudian bakal calon perseorangan tersebut akan menyerahkan syarat dukungannya. Yang jelas kami dari KPU akan tetap menunggu sampai batas akhir penyerahan itu tanggal 23 hari Minggu sampai jam 24.00. Saat ini nama-nama bakal calon dari berbagai partai politik mulai bermunculan jelang Pilbub tahun 2020. Selain itu juga diprediksi akan muncul bakal calon perseorangan karena saat ini KPU Purbalingga telah melakukan bimbingan teknis secara input dukungan calon perseorangan ke Silon kepada operator calon perseorangan. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Selamat malam pemirsa, senang sekali Warta Wengi kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Bobi Iman, kita jelang Warta Wengi selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI, Siti Mukaromah, membuka kegiatan bimbingan teknis, penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil menengah dan aneka yang diikuti sebanyak 75 peserta. BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta sebagai bekal untuk berwirausaha. Anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Siti Mukaromah membuka kegiatan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil menengah dan aneka di Hotel Sindoro. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong yang disaksikan oleh tamu undangan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Wakil Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, anggota DPRD Cilacap, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap, serta 75 peserta BIMTEK dari berbagai daerah di Kabupaten Cilacap. Kegiatan bimbingan teknis wirausaha baru ini terselenggara karena bekerja sama Kementerian Industri RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, dan anggota Komisi 6 DPR RI serta dinas dan instansi terkait dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta sebagai bekal untuk berwirausaha yang diharapkan para calon wirausaha baru ini mampu mengaplikasikannya dengan berwirausaha. Pemerintah Kabupaten Cilacap mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan BIMTEK ini, sehingga diharapkan para peserta akan lebih berdaya dan mampu bersaing di era teknologi saat ini. Dengan bersama Kementerian Perindustrian ini, kita lakukan program untuk mewadahi dan mengembangkan agar potensi itu tidak terpendam, tidak hanya berhenti di mereka saja, tapi bisa menjadi peluang lapangan kerja buat mereka sendiri dan juga buat masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua juga kita berharap bahwa program ini bisa menjadi pintu income ekonomi baik secara daerah maupun nasional agar pengembangan ekonomi di kita itu semakin besar, semakin tinggi dan semakin kuat sehingga keberdayaan dan pemberdayaan ekonomi itu tidak hanya dibicarakan secara nasional aja, tapi sampai ke pelosok daerah, sampai ke tingkat terbawah dan terpelosok pun mereka turut andil dan betul-betul
yakinkan dan dipastikan bahwa mereka juga bagian dari yang menikmati, merasakan pembangunan yang ada di Indonesia ini. Pertama, saya mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap mengapresiasi kegiatan ini yang merupakan sebuah kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan juga Komisi 6 DPR RI dalam hal ini Bu Siti Mukaromah. Tentunya ini sangat kegiatan positif yang bermanfaat. Satu, masyarakat Cilacap, mereka yang selama ini bergerak dalam dunia usaha akan diberikan tambahan ilmu, tambahan manfaat, kemudian pengetahuan, sehingga nanti mereka akan lebih berdaya dan lebih mampu bersaing dengan perkembangan dunia ekonomi. Oleh karena itu sekali lagi harapannya ini benar-benar nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang hari ini sudah terpilih untuk dilatih, sehingga nanti bisa sekali lagi benar-benar mereka bisa memberikan manfaatnya untuk semakin meningkatkan kemampuan ekonominya dalam bidang UMKM. BIMTEK diikuti sebanyak 75 peserta yang terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok industri kopi dari Kecamatan Dayuluhur, kelompok servis AC dari Cilacap Kota, dan kelompok pembuatan perabot rumah tangga bahan aluminium dari Kecamatan Nusa Wungu. Dengan masing-masing kelompok berjumlah 25 peserta, BIMTEK berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 21 hingga 24 Februari 2020. Dari Cilacap, Ul Azmi, Satelit TV mewartakan. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka bekerjasama dengan Komisi 6 DPR RI menyelenggarakan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru di Cilacap. BIMTEK ini dilakukan sebanyak 75 peserta yang terbagi dalam 3 kelompok industri. Sebanyak 75 peserta dari Kabupaten Cilacap mengikuti bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil, menengah, dan aneka yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Menengah dan Aneka yang bekerjasama dengan Komisi 6 DPR RI. Acara pembukaan BIMTEK berlangsung di Hotel Sindoro Cilacap, dihadiri anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Siti Mukaromah, Wakil Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman, anggota DPRD Cilacap, Kepala Disnakerin, Direktur LPPSLH, dan 75 peserta BIMTEK dari berbagai daerah di Kabupaten Cilacap. Ketua Pelaksana Kegiatan Krisdianto mengatakan, BIMTEK diikuti sebanyak 75 peserta yang terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok industri kopi dari Kecamatan Dayuluhur, kelompok servis AC dari Cilacap Kota, dan kelompok pembuatan perabot rumah tangga bahan aluminium dari Kecamatan Nusa Wungu. Dengan masing-masing kelompok berjumlah 25 peserta. BIMTEK berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 21 hingga 24 Februari 2020. Peserta akan mendapatkan materi teori dan praktek. Salah satu peserta dari Kecamatan Dayuluhur Cilacap, Kardi, menyambut baik dengan terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu terutama kelompok industri kopi di Dayuluhur yang terkenal dengan produksi kopi Cilumping yang sebelumnya sempat dipromosikan ke negara Jerman. Namun demikian, para industri kecil di sana masih menemui kendala terutama keterbatasan alat produksi dan pemasaran. Kelompok itu ada 25 orang. Jadi dalam kegiatan pembukaan ini ada 75 orang peserta. Kalau asalnya yang kopi itu dari daerah Dayuluhur, karena daerah Dayuluhur itu memiliki potensi kopi yang luar biasa. Untuk perbaikan AC, kelompok diambilkan dari wilayah kota saja, mengingat di Kabupaten Cilacap khususnya daerah perkotaan itu kebutuhan AC itu sangat luar biasa, sehingga butuh maintenance dan itu belum terjawab. Nah, sementara kelompok pembuatan perabot rumah tangga dari aluminium berasal dari daerah Nusa Wungu. Ya, sambutan dari saya ya, alhamdulillah ada orang atau dinas ya terkait peduli terhadap petani kopi kami. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya petani kopi kami bisa lebih maju dan lebih sukses lah ya gitu intinya. Kendala yang dihadapi sekarang ini di petani ya, terutama di kami ya sebagai petani juga memproduk kopi itu. Jadi intinya kami yang pertama fasilitas. Sementara ini fasilitas yang kami punya itu belum seberapa bagus gitu ya. Artinya dalam arti
fasilitas itu di dalam peralatan ataupun apa itu masih di bawah lah ya. Diselenggarakannya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta sebagai bekal untuk berwirausaha yang diharapkan para calon wirausaha baru ini mampu mengaplikasikannya dalam berwirausaha. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan. Maraknya kasus pencabulan anak-anak di bawah umur yang beberapa waktu ini terus terungkap membuat sejumlah ibu-ibu mengalami kekhawatiran. Untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi seputar hal tersebut, para ibu-ibu di Banjarnegara mengundang Binmas Polres Banjarnegara dalam kegiatan Parenting PAUD Al-Huda Majalengka. Kemudian dengan cara Puluhan ibu-ibu wali murid PAUD Al-Huda Majalengka serius mendengarkan arahan dan sosialisasi dari anggota Binmas Polres Banjarnegara. Banyaknya pengungkapan kasus kekerasan dan pelecehan seksual maupun pencabulan pada anak di bawah umur membuat mereka merasa perlu untuk mendapatkan edukasi seputar hal tersebut. Melalui kegiatan parenting, PAUD Al-Huda Majalengka mengundang Binmas Polres Banjarnegara untuk mengisi kegiatan edukasi seputar kekerasan pada anak dan perbuatan tidak semestinya pada anak-anak. Selain itu, para siswa PAUD Al-Huda juga melakukan kegiatan bersama dengan para anggota polisi yang hadir. Mulai dari permainan, mewarnai, mendapatkan sosialisasi polisi sahabat anak, dan juga kegiatan menarik lainnya. Kunjungan dari para polisi yang baru pertama kali ini, PAUD Al-Huda Majalengka ini disambut antusias oleh para anak-anak dan orang tua. Diharapkan kegiatan semacam ini bisa kembali diadakan baik oleh Polres maupun dari pihak lainnya. Seneng Kenapa? main-main bareng sama menggambar. Terus mengajari juga anak-anak dalam rangka untuk menggambar, mengenali daripada rambu-rambu lalu lintas. Apa yang ditekankan di dalam ini, Bu? Kami menekankan khususnya kepada ibu-ibunya atau mereka pengantarnya untuk selalu berhati-hati, mengingat bahwasannya saat ini masih banyak kegiatan atau kejadian-kejadian tindak pidana yang melibatkan anak dan perempuan. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan bahwa anak-anak itu adalah aset bangsa untuk bisa menggantikan seperti kita-kita yang sudah tua ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wartawangi. Berburu jentik nyamuk tak hanya dilakukan di wilayah pemukiman warga, namun juga di lingkungan rumah sakit. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang mewajibkan karyawan rumah sakit untuk berburu jentik nyamuk di lingkungan rumah sakit. Gerakan berburu jentik nyamuk ini dilakukan untuk menjamin lingkungan rumah sakit bebas jentik nyamuk penyebab demam berdarah. Gerakan bebas jentik nyamuk ini diterapkan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, Jawa Tengah. Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara mewajibkan seluruh karyawannya untuk melakukan gerakan mencari dan membasmi jentik nyamuk. Gerakan ini harus dilakukan oleh seluruh karyawan rumah sakit yang meliputi tenaga kerja honorer kesehatan, suster hingga staf. Secara bergiliran para karyawan rumah sakit melakukan piket untuk mencari dan membasmi jentik nyamuk di dalam lingkungan rumah sakit. Dalam melakukan pemberantasan jentik nyamuk dibagi dalam 7 kelompok yang terdiri dari 3 hingga 4 orang. Pencarian dan pemberantasan jentik nyamuk dilakukan dengan cara penyemprotan dan pemberian cairan pembunuh jentik. Para karyawan ini diwajibkan menyusuri semua lorong lingkungan rumah sakit melalui ruang gudang, penyimpanan air hingga halaman rumah sakit. Semua jadwal piket berburu jentik nyamuk ini dipimpin oleh direktur rumah sakit yang mengawasi secara langsung. Setidaknya kita mengadakan edukasi dan pembersihan tempat-tempat agar nantinya tidak menjadi air menggenang dan menjadi sarang nyamuk. Emang dilakukan ini oleh semua karyawan juga pembersihan ini? Ya, jadi edukasi ini diharapkan seluruh karyawan ikut di tempat-tempat kerjanya, kan bisa juga nyamuk tersebut hidup di tempat-tempat yang bersih seperti di bawah meja dan lain-lain. Gerakan wajib mencari dan membunuh jentik nyamuk di Rumah Sakit Islam Banjarnegara ini
dilakukan selama sebulan ke depan secara bergiliran. Dengan melakukan gerakan wajib membunuh jentik nyamuk ini, pihak rumah sakit ingin memastikan bahwa lingkungan rumah sakit bebas dari jentik nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satwa TV mewartakan.